Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin Allahumma shalli wa sallim wa ala ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratul mukarramin, para jamaah salat asar yang mudah-mudahan ibadahnya selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita mulai kultum sore ini dengan membaca surah Al-Fatihah yang kita niatkan untuk diri pribadi kita dan keluarga kita, wajibkan keluarga yang sakinah. Amin ya Allah. Allah berikan anak-anak yang salih salihah, Amin. kemudian istri yang salihah. Amin. Kemudian Allah berikan panjang umur, sehat badan, banyak rezeki yang berkah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga buat JNE, ya, mungkin kalau nggak ini saya aja lupa nih dari panggilan JNE. Ya. Kita baca Fatihah khususnya buat JNE, Allah jadikan perusahaan yang semakin berkah. Amin. Kokoh berdiri. Amin. Menjadi manfaat buat karyawan khususnya. Amin. Dan juga untuk orang-orang sekitar JNE. Amin. Dan JNE diberikan keselamatan, dijauhkan dari kebangkrutan. Amin. Karyawannya menjadi karyawan yang jujur, Amin. disiplin, bertanggung jawab, dan Amin. menjadi karyawannya mempunyai misi untuk memajukan perusahaan JNE. Alhamdulillah. Dan juga yang sedang sakit, Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, Allah Amin. jadikan umurnya berkah. Amin ya Allah. Ya, yang meninggal dunia, baik karyawan JNE, keluarga kita, mertua, paman, tetangga yang meninggal dunia, Allah ampuni segala dosa Amin. mereka. Amin ya Allah. Allah terima segala amal ibadah mereka. Amin. Allah jadikan kuburnya taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian juga yang sedang punya hajat, ya Allah kabulkan hajatnya. Amin ya Yang punya Allah. usaha, Allah sukseskan usahanya. Amin ya Allah. Ini mahal nih lagu ini ya. Amin ya Allah. Nama kopi ya. Ala hadiniyah wa li kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biniyatil qabul al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Suatu ketika Nabi Muhammad Rasulullah SAW ketika Mi'raj, beliau melihat ada satu malaikat. Ya, jadi malaikat ini bentuknya luar biasa. Ya, ada yang matanya 1000 matanya 1000. Nah, ini ketika Mi'raj Nabi bertemu, ya, melihat malaikat itu, melihat satu malaikat yang mana tangannya ada 1000. Tangannya ada 1000, bayangin tuh ya. Ya gampang lah, bayangin kayak kaki 1000 kan? Iya. Ya. Jadi bentuknya kelihatan bingung tapi cakep. Ya, namanya malaikat tuh bentuknya bagus. Kemudian kecuali malaikat azab, serem. Yang nyiksa dalam kubur, serem. Yang jaga pintu neraka, serem mukanya. Pasangnya muka gelap, ya. Kalau di sini saya muka gelap, ya. Kemudian udah nggak ada ya. Kemudian dari 1000 tangan tersebut, setiap tangan ada 1000 jari. Tangannya 1000, setiap tangan ada 1000 jari. 1000 kali 1000. Nah, yang bertugas
menghitung air hujan, ya, subhanallah ya, air hujan turun dari langit, kehitung sama dia dengan 1000 tangan dikali 1000 jari dikali 1000 tangan, hitung. Ya, tuh. Nabi kan bertanya, tugasmu apa? Tugasnya menghitung air hujan. Berarti kamu tahu dong, air hujan yang turun dari langit ke bumi. Tahu, bahkan berapa yang turun ke gunung, turun ke hutan, turun ke laut, turun ke sungai, turun ke rumah-rumah, turun ke gedung-gedung, dia tahu. Wah, rincian dia tahu, laporannya lengkap, ya, laporan amal ibadah manusia lengkap. Malaikat pun begitu, laporannya lengkap. Air hujan turun, ya kita bingung. Air hujan ada, kita yang menghindar ya. Lebih takut kita sama air hujan ketimbang sama orang tua, ya. Alhamdulillah. Anak kecil tuh gitu tuh, dia takut tuh. Mau kecoa takut, orang tua berani. Ngelawan mulu tuh anak kecil gitu tuh. Yang aktif ya, yang aktif gitu. Orang tua berani banget. Air hujan takut. Gitu ya. Tapi dengan luar biasanya malaikat tersebut, dia nggak bisa menghitung seberapa banyak pahala orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi kalau kita buat solawat, dia nggak bisa ngitung tuh, udah saking banyaknya, lelah dia kalau menghitung ya. Atsabu udah lelah banget dah dia. Ya, bahasa Arabnya atsabu, lelah banget udah dihitung. Bahkan 70.000 malaikat itu lelah, malaikat 70.000 malaikat itu untuk menghitung orang yang baca sholawat. Jadi kalau iseng-iseng ya baca, lagi di motor baca sholawat, lagi ada waktu senang baca sholawat ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, bisa Allahumma sholli wa sallim ditambahin biar lengkap. Tambah lagi Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, baca sholawat. Gitu. Ya, kemudian saya akan membahas yang pernah saya bahas, tapi kitabnya saya nggak bawa. Nah ini ada kitab namanya Irsyadul Ibad. Saya ngaji sama Ustaz Jajang nih setiap malam ini nih, malam Selasa. Yang mau ikut ya seberang maghrib sampai isya kelar. Isya baru udah pulang di masjid seberang. Mana? Kita sholat Jumat itu? Bukan, sono lagi arah ke rumah kemari. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca Fatihah buat pengarang ini kitab Irsyadul Ibad. Kemarin Nasoihul Ibad ya, Syekh Nawawi Al-Bantani. Sekarang Irsyadul Ibad, Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin. Kalau orang Arab begitu namanya ya, dibalik-balik. Muhammad bin Muhammad ya, Imam Ghazali namanya. Muhammad bin Muhammad ya. Abu Bakar namanya Abdullah. Gampang-gampang ya namanya. Jadi bapak anak itu namanya ke kakek sama, buyut sama. Kayak ini Habib Novel ya, Novel bin Jindan, Habib Jindan bin Novel bin Jindan. Sama Balik-balik ya. Muhammad bin Muhammad ya. Kalau kita Arifin bin Arifin ya. Gak ada, jarang ya. Jarang, pasti kok cari yang lain nih di telenovela atau di sinetron. Ya. Namanya siapa yang lagi ngetop tuh sinetron? Ya, bin Kosid bin Akur. Iya. Ya, kita baca Fatihah buat beliau, mudah-mudahan Biar rame ya. amal ibadah beliau kitab ini membawa berkah, beliau mendapatkan pahala yang banyak insyaallah subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini Al-Malibari itu India. Malibari Zainuddin Al-Malibari namanya. Syekh Zainuddin Al-Malibari. Jadi India banyak ulamanya. Masuk kitab Hikam, kitab yang paling enak dah. Kalau kita ngaji ibadah kita yang udah bener aja masih salah di situ. Namanya kitab Hikam, ya. Syekh Ahmad atau Ilah As-Sakandari. Nah, itu yang kitab yang Badailul Amal. Nah, kitab Hikam, ngaji Hikam udah. Kita merasa rendah aja di hadapan Allah, di hadapan orang. Di hadapan orang ini kita merasa rendah ya. Karena kekuatan punya Allah, otak punya Allah. Ya semua titipan, rambut ya, rambut titipan, kepala pun titipan, rambut hitam, cakep.
itu titipan ya. Mau jadi bintang iklan Sunsil pun itu tetap titipan. Orang titipan yang dari hitam jadi putih, yang putih dicabut jadi rada-rada botak. Kemudian mata ya, yang tadinya jernih bisa melihat jauh, dicabut nikmatnya. Lama-lama ada juga yang dicabut matanya ya. Kemudian nikmat gigi ya, nikmat gigi tadinya utuh giginya ya, ada ya nikmat dicabut ya, semua nikmat sehat cabut sama Allah ya. Kalau nikmat sehat dijadiin sakit, Allah cabut juga yang namanya dosa kita. Selain nikmat Jadi jangan dosa jadi dicabut-cabut. Susah makan, gak enak. ya. Rambut putih. Kalau ngaji orang tasawuf gitu, Rambut apa ada tuh putih, ada yang gigi kan. Repot makan. Iya, ada mana ada makan ayam. Iya. Makan bubur mulu apa? Iya, semua titipan ya Allah. Iya benar ya Allah. Titipan tuh otak aja nih ya, kalau udah dikasih stroke nih Buset. sakit, wah Allah, udah lupa. Allah Semua. siapa namanya? Manusia ya, kalau boleh sombong ya. Semuanya titipan ya. Iya. Semua titipan. Ibu ade. Bisa lupa namanya ya. Lupa nih suami istri siapa nih? Lupa kita. Ibu Luna, Ibu Luna. Gitu ya, semua titipan ya Allah. Gak ada yang sombong di kita ya. Bunda lebih sama anak, ibu apa mama? Bunda, benar. Ini Bunda Luna. Iya. Ya Luna, Bunda Rizky bukan. Biar kita jadi guru, biar kita jadi ajengan, biar kita jadi ulama besar ya. Kalau iya semua titipan, ya, kita nggak berasa mulia di hadapan orang lain walaupun orang itu bodoh. Kita didatengin sama orang, entah lebaran, dikunjungi sama orang ya, bukan berarti kita terhormat. Bahkan ketika kita menghormati orang atau kita merasa terhormat, itu kita zalim kepada Allah. Kenapa? Bertentangan dengan Al-Fatihah, Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kita merasa Tapi apa-apa lah. artinya apa iya. Yang berhak dipuji Allah. Ya, kita hebat nih, jadi pemimpin hebat, jadi anak buah hebat. Jangan merasa bangga, ya. Zalim kita. Mampu. Zalim kita sama Allah. Gitu Segala mah. puji hanya milik Allah. Alangnya aja. Gitu ya. Yang penting jalanin aja syariat sebaik-baiknya ya. Udah. Hormat kepada atasan, hormat kepada Kalau udah pensiun bersihin aja mah. orang tua. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini di karang Syekh Zainuddin Al-Malibari, halaman 62 baris kelima. Inna iksaros salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam as-salami matlubun muraqabun fiha. Fayambagi al-hirsu alaihi kana hina walau bi aqli salati wa huwa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali wa ala Muhammad wa alihi wasallim. Sesungguhnya memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta salam, salawat dan salam Allahumma sholli wasallim, itu benar-benar dianjurkan, perbuatan yang sangat dicintai, dianjurkan dan dicintai ya. Kemudian sayogianya nih, kita semua diharapkan untuk bersungguh-sungguh setiap waktu, walau dengan salawat yang paling sedikit, ya paling singkat, yaitu Allahumma sholli ala Muhammad wa alihi wasallim. Sholli wasallim ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa alihi wasallim, jangan wasallam ya, secara tatanan bahasa Arabnya salah. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad wa alihi wasallim, jangan wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa alihi wasallam. Nah, ada yang komatis sholatu, as-sholatu ya, jadi fa'il, dan komatis sholati, komatis sholatu. Ada yang dibilang masih gitu ya. Ya. Tata bahasa Arabnya salah. Ya, nah, jadi harus benar. Kemudian dan tidaklah mendengar seseorang dengan besarnya keutamaan sholawat kemudian dia meninggalkan. Oh, jadi dia udah tahu nih betapa hebatnya keutamaan sholawat,
kemudian dia nggak ngerjain baca sholawat, ya sholawat di mana aja dah baca, kecuali status orang tersebut adalah orang yang mutahawinun biddin, orang yang menyepelekan agama. Padahal nggak baca sholawat doang ya, baca ada sholawat, misalkan sehari 40 kali. Nah di dalam sholat beda lagi ya, di luar sholat baca Quran. Udah sih baca Quran kapan? Pas sholat Al-Fatihah sama surah. Di luar ya, di luar sholat baca Al-Quran dan sholawat. Sholat mah gampang lah, apa aja ya yang tersingkat pun nggak apa-apa itu. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Sehari misalkan 40 kali gitu. Kemudian dibilang menyepelekan agama yang nggak baca sholat. Kemudian adapun memperbagus membaca sholawat itu benar-benar dianjurkan, maktubun benar-benar dianjurkan pula. Jadi memperbagus pakai nada misalnya, kemudian tajwidnya yang benar, kemudian makhrij hurufnya benar. Allahumma sholli ala Muhammad, kayak gitu misalkan nadain, ya, diresapi. Walaupun hati kita kemana-mana, ya, tetap baca sholawat diterima. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, amin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jika kalian membaca sholawat kepadaku, kata Nabi, fa'asinu, maka perbaguslah baca sholawat kalian. Ya, fa'asinu sholata, maka perbaguslah kalian akan bacaan sholawat. Bagusin baca sholawatnya. Bingung ya, kita aja ngomong sama atasan, Pak. Iya, gitu kalau kita lagi ngomong kan gitu harus jelas ngomong. Ini sholat. Kumur itu. Iya, dikir. Allah. Iya, ada yang gitu tuh. Saya Banyak gitu. lewat di jalan, lewat samping masjid. Habis sholat satu, Allah akbar. Pelan-pelan ngapus gitu ya. Allah. Kan sih ketawa aja. Pas gituin istri baru ngomong, oh iya Allah akbar. Ya Allah akbar. Gitu. Ya, tapi terus. Fa innakum la tadruna la'ala dzalika yu'radu alayya, kata Nabi. Hadis yang tadi yang masih dari itu maksud. Maka sesungguhnya kalian tidak mengetahui akan dengan bacaan sholawat itu langsung akan dihadapkan kepadaku. Gitu. Kita baca sholawat, kita nggak tahu tuh kalau sholawat itu langsung dihadapkan. Kita nyusun disposisi aja atau IM itu harus bagus, baru kasih ke atasannya. Kalau nggak bagus balikin. Masih dicoret-coret aja. Iya. Ngomong dia mesti banyak dulu ya. Iya. Nah, itu apalagi sholawat kepada orang yang paling mulia. Juga ya. Dan adapun yang dimaksud memperbagus, nah yang memperbagus adalah mendatangkan bacaan sholawat tersebut dengan sempurnanya, yang paling sempurna sholawat, kemudian yang paling afdol. Maka adapun dari yang paling afdol itu adalah caranya yang sudah berjalan, membaca sholawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mengumpulkan sholawat akan cara membaca sholawat Syekh Ibnu Hajar. Nah, Syekh Ibnu Hajar ini mengumpulkan dari berbagai macam sholawat. Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, jadi ulama besar itu ada Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, yang belajar dari filosofi batu keras aja dijatuhin air setetes demi setetes akan bolong, ya, akan cegok, ya, bahasa Jermannya akan cegok. Apalagi otak kita, ya, masa belajar sumur-sumur nggak dapat, manjada bajada. Nah, ada lagi Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, ini Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Salawat yang dikumpulkan sama beliau bacaannya panjang nih, ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 baris bacaan salawatnya.
Allahumma shalli ala Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala ali Muhammad wa azwajihi ummatil mu'minin wa dzurriyyati wa ahli baiti kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala ali Muhammad wa azwajihi ummatil mu'minin wa dzurriyyati wa ahli baiti kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa kama yuridu bi'illahi syarafihi wa kama li wa ridaka anhu wa ma tuhibbu wa tardu lahu daiman abada. Adada ma'lumatika wa bidada kalimatika wa ridha nafsika wa zinata 'arsyika wa afdhala salatin wa kamalaha wa tamaha wa kullama dzakaraka wa dzakarahu dzakirun wa ghafara dzikra wa dzikrika ghafirun wa dzikril ghafirun wa sallima taslima kadzalika wa 'alaina ma'ahum. Nah, terakhir di situ. Dari Allahumma shalli sampai wa 'alaina ma'ahum. 7 baris nih kalau ditulis kecil-kecil. Itu ya, bacaan salawat yang paling panjang itu dari salawat yang dikumpulkan oleh Syekhuna Ibnu Hajar. Gitu ya. Jadi perbanyaklah baca salawat kepada Nabi, ya mau sehari baca salawat Ibrahimiyah boleh, baca salawat yang menjadi maharnya Nabi Adam kepada Siti Hawa boleh, ya. Baca salawat Maria silakan, ya. Atau baca ini nih yang paling panjang, ya. Salawatnya yang ditulis oleh Syekhuna Ibnu Hajar tentang keutamaan membaca salawat, ya. Baik salawat itu ketika bacanya hadir hati atau tidak hadir hati maka diterima, tetap akan diterima. Mau hadirnya hati bagus, nggak hadir hati pun hati kemana-mana lah gitu ya, mikirin anak buat sekolah segala macam ya, tapi mulut tetap sholat itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Abul Hasan Al-Bakri, nah ulama lagi nih yang terkenal seantero dunia, Abul Hasan Al-Bakri radhiyallahu anhu, sayangnya seorang manusia jangan sampai kurang membaca sholawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada 500 kali setiap hari. 500 kali kata Abul Hasan Al-Bakri. Ya kita belum sanggup ya. Kemudian kalau nggak sanggup 500, kata Abu Thalib Al-Makki. Nah, Abu Thalib Al-Makki ini ulama besar juga. Di dalam kitab Qutil Qulub, sayangnya jangan sampai kurang membaca sholawat kepada Nabi itu 300 kali setiap hari. Baca sholawat. Bahkan ada satu kampung yang mana kalau mau ngambil air itu nggak pakai tibaan, padahal itu sumur dan nggak punya mesin. Dia cuman ngeludah ke sumur, airnya muncrat naik. Itu dengan hanya membaca sholawat sehari 70.000 kali. Oh, air aja sampai datang ya. Begitu juga rizki, semakin banyak kita baca sholawat dan istiqomah setiap hari, insya Allah rizki itu ngikutin. Tanpa kerja datang narik rizki. Tapi nggak langsung gitu aja, bisa dicoba dulu kalau Allah, uji dulu ya, bertahun-tahun bahkan bisa belasan tahun baru keutamaan atau fadilah sholawat itu datang sama kita. Jangan baru baca sholat setahun 2 tahun udah berhenti kerja, itu sama dengan bunuh diri. Itu ya, cukup dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Yang kurang mohon dimaafkan, kesalahan pastinya datang dari saya, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua titik